Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum perusahaan dengan studi kasus PT Vanos Asia, di mana kami akan mengidentifikasi objek dan subjek hukumnya, hukum perjanjian bisnis, serta proses pembentukan dan pembubarannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pertama kita bahas dulu tentang objek dan subjek hukum dari PT Vanos Asia ini. Subjek hukumnya adalah PT Vanos Asia ini karena perusahaan ini berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diakui sebagai badan hukum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, sementara itu objek hukumnya mencakup semua hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan aset perusahaan, seperti produk, kontrak bisnis, hak cipta, serta kewajiban finansial yang dimiliki dari PT Vanos Asia. Nah, jadi karena berstatus sebagai badan hukum, PT Vanos Asia ini memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari para pendirinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum perjanjian bisnis. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang misalnya distribusi produk, layanan digital, atau manufaktur. Sesuaikan dengan fokus PT Vanos Asia. PT Vanos Asia tentu terikat oleh perjanjian dengan pihak ketiga seperti mitra, pemasok, dan konsumen. Perjanjian bisnis ini diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata yang memuat 4 syarat sah perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, adanya sebab hak yang halal. Untuk meminimalisir risiko hukum, PT Vanos Asia biasanya menggunakan perjanjian tertulis yang sah secara hukum, mencantumkan klausa kerahasiaan, penyelesaian sengketa, dan tanggung jawab para pihak, serta memastikan semua pihak menandatangani di atas materai. Dalam dunia bisnis, risiko hukum bisa datang dari berbagai arah, seperti prestasi, pelanggaran kontrak, atau perselisihan antar pihak. Untuk mengurangi risiko ini, PT Vanos Asia perlu menerapkan beberapa langkah, antara lain melakukan due diligence terhadap calon mitra bisnis, menyusun kontrak dengan klausul perlindungan hukum, mendaftarkan merek dagang dan hak kekayaan intelektual, serta menyimpan bukti transaksi secara legal dan transparan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari sengketa dan menjaga reputasinya di mata hukum maupun publik. Nah, yang terakhir, mari kita bahas tentang pembentukan dan pembubaran PT Vanos Asia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pembentukan perseroan terbatas harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, pembuatan akte pendirian oleh notaris dalam bahasa Indonesia, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, pendaftaran ke sistem AHU online, memperoleh NPWP dan izin usaha sesuai bidangnya. Sedangkan pembubaran perusahaan dapat terjadi karena yang pertama, keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya telah berakhir, putusan pengadilan, atau pencabutan izin usaha. Setelah pembubaran dilakukan, likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban dan membagi sisa aset sesuai ketentuan hukum. Jadi, dari pembahasan tadi kita bisa dapat simpulkan bahwa PT Vanos Asia sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang jelas secara hukum, mulai dari pendirian hingga pembubarannya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga pembahasan ini menambah wawasan tentang hukum perusahaan di Indonesia. Dadah.